Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dewi Puspitasari. Ibu berasal dari SDN Robada Selatan 03 Pagi, Jakarta. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita simak yuk. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Yaitu proses di mana tumbuhan memperbanyak jenisnya agar tidak punah. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah proses tumbuhan untuk memperbanyak jenisnya melalui perkawinan. Nah, sekarang bagaimana tumbuhan melakukan perkawinan? Tumbuhan melakukan proses perkawinan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sebelum mempelajari proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan, mari kita lihat bagian-bagian bunga yang memiliki fungsi dalam proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Bunga sempurna. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Proses perkembangbiakan pada bunga yaitu perkembangbiakan generatif, diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari proses pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu. Jenis perkembangbiakan secara generatif berdasarkan asal serbuk sarinya terbagi menjadi 4. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah menempelnya serbuk sari di kepala putik yang berasal dari bunga yang sama. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Ketiga, penyerbukan silang atau aulogami, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik yang berasal dari bunga yang beda pada pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan jenis ini dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang berbeda dengan induknya. Keempat, yaitu penyerbukan bastar, menempelnya serbuk sari di kepala putik yang berasal dari bunga pohon yang tidak sejenis. Penyerbukan ini tidak dapat menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, demikianlah materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.